Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita memperingati dengan gegap gempita peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di masjid, musola, langgar, sekolahan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang paling kita ambil dari peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana sosok Nabi hidup dalam ranah sebagai Nabi, sebagai uswah bagi kita semuanya. Kita mencontoh beliau dalam setiap kehidupan kita, gerak langkah kita, bagaimana kita mendidik anak kita dengan perspektif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak kita yang mulia terhadap tetangga, terhadap saudara dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara akhlak yang mulia dari beliau adalah beliau bersifat atau senantiasa menjadi seorang yang tawadhu di mata siapapun. Tawadhu adalah rendah hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Dan ini adalah konsep yang ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Bagaimana Rasul mengatakan dalam suatu hadisnya, man takabbara du'afahullah wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang takabur kepada Allah, kepada manusia, Allah akan merendahkan serendah-rendahnya. Dan orang yang tawadhu, yang rendah hati, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'annya, bagaimana Allah menceritakan tentang konsep pendidikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, yang diantara konsep tersebut adalah beliau berwasiat kepada anak-anaknya, ya bunayya wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari orang lain, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, apa itu takabur? Takabur adalah merasa dia paling hebat, merasa dia paling kuat, merasa dia paling besar, merasa dia paling tinggi, dan merasa yang lain. Padahal kalau kita bercermin dalam kehidupan ini, ketinggian kita adalah milik Allah. Orang yang paling besar apapun itu dalam kehidupan ini, yang paling besar kedudukannya, hartanya, mobilnya, rumahnya, bahkan mungkin anak-anaknya juga besar-besar, istrinya juga ikut besar, tidak mungkin dia tidak akan masuk ke liang lahat untuk dikubur dan kebumikan. Pasti dia akan mati ujung-ujungnya. Tidak ada kebesaran di muka bumi ini, jamaah. Jika kita merasa paling kuat, ketika waktu kita mati nanti tentunya juga akan terkulai lemas tanpa daya, kaku, terbujur, tidak bisa apa-apa, jamaah. Kita hanya diangkat oleh orang-orang sekitar kita untuk menuju ke alam lahat, alam barzakh, alam keabadian. Disitulah kita abadi. Padahal di situ tubuh kita yang kita rasakan hari ini kuat, suatu ketika akan dimakan oleh cacing-cacing tanah, hancur, tinggal tulang belulang. Kadang tulang belulang juga ikut remuk karena zaman. Maka jamaah rahimakumullah, jika kita merasa kitalah yang paling kaya, tidak ada kekayaan dalam diri kita, jamaah. Ini hanya titipan, dan suatu hari nanti kita akan meninggalkannya. Kita akan, atau kekayaan kita yang akan meninggalkan kita. Kita menjadi orang yang kere lagi, yang miskin mungkin,
atau kita tinggalkan kekayaan ini dan menghadap Allah hanya dengan 3 lembar kain. Kita yang hidup hari ini dengan mobil yang mewah, mobil kita tidak mungkin kita bawa ke alam barzakh. Kita yang mempunyai istri yang cantik, kita tidak mungkin membawanya serta ke alam kubur kita. Dan juga istri kita tentunya tidak mau. Meskipun hari ini dia mengatakan, aku cinta padamu, wahai suamiku. Cinta itu hanya waktu kita hidup, waktu kita nanti, dia tidak akan bisa menemani kita. Anak-anak yang kita banggakan hari ini juga tidak bisa menemani kita, jamaah. Yang menemani kita adalah diri kita sendiri beserta amal kebaikan kita di dunia ini. Sehebat apapun kehebatan kita adalah miliknya Allah. Sekaya apapun kekayaan ini miliknya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, jika seorang itu merasa dirinya takabur, mendekatkan dia ke dalam sifat ananiyah, menganggap dirinya inilah yang paling menentukan atas segalanya dan mengesampingkan kekuasaan Allah, sehingga kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, orang yang seperti ini, orang yang ananiyah itu mendekatkan dirinya dalam kekufuran. Karena sesungguhnya kekuasaan ini semuanya adalah karena Allah, bukan karena kita. Jalannya kehidupan ini adalah karena kekuasaan Allah. Organisasi yang kita jalani ini bukan karena kita yang kita jalankan, karena Allah. Kita hanya ditunjuk untuk menjadi ketua, mungkin orang yang paling dimuliakan di situ, tapi sesungguhnya ini karena kemuliaan Allah, jamaah. Kemudian orang yang merasa bahwa dirinya itu paling tinggi, maka balasannya tentunya adalah jahanam, neraka yang berkobar-kobar, yang tinggi, yang tidak akan pernah bisa padam. Dalam hadisnya Rasul berpesan kepada kita, ja'ala jahannama maswal lil mutakabbirin, sesungguhnya neraka jahanam diperuntukkan untuk orang-orang yang takabur. Wa ja'alal jannata maswan lil mutawadhiin, dan Allah menjadikan surga bagi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang tidak takabur, tidak sombong. Kita masih ingat bagaimana Allah menciptakan Adam, lalu ada polemik di situ. Sesuai dengan firman-Nya, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan Adam dan mengatakan kepada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan mereka bersujud, para malaikat bersujud, dan orang-orang dari setan iblis tidak mau bersujud. Mereka merasa bahwa dirinya adalah tinggi. Adam tercipta dari tanah, sementara kami tercipta dari api. Kami lebih tinggi daripada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka tidak mau bersujud dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Masya Allah, jemaah. Kalau kita memang termasuk orang yang sombong, maka kita adalah orang yang kafir. Tidak mau merendahkan hati kita di mata orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang terancam neraka jahanam. Nauzubillah. Kita juga masih ingat bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu karena apa? Karena kesombongan yang dimilikinya. Dia merasa dirinya adalah paling tinggi, sehingga kekuasaan ini hanyalah milik saya. Ada orang yang mau mengambil kekuasaannya, maka harus mati, harus disikat, harus dibantai. Tidak ada orang yang lebih tinggi kekuasaannya daripada saya. Maka kezaliman dan kezaliman inilah yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jamaah rahimakumullah, Rasul adalah sosok seorang yang sangat mulia di mata kita. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya mengatakan, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu.
Kemudian wa ajlisu kama yajlisul abdu. Sesungguhnya aku ini hamba. Sesungguhnya aku ini seperti halnya budak. Aku duduk seperti hamba-hamba duduk. Aku makan seperti mereka, para hamba, para budak makan. Sama. Apa bedanya aku dengan hamba? Kata Rasulullah SAW. Dan dalam hadisnya, la tusawwiduni, janganlah kalian itu mengatakan sayyid kepadaku. Artinya beliau merendah serendah-rendahnya. Jangan engkau tinggi-tinggikanlah aku. Jangan engkau tempatkan aku di sisi paling teratas sehingga kalian itu merasa aku tidak seperti halnya Nabi, lebih tinggi daripada Nabi, seakan-akan mengkultuskan aku. Ini adalah salah, jamaah rahimakumullah. Dan Aisyah sebagai istrinya yang tercinta senantiasa mengatakan bagaimana akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi khidmati ahlihi. Senantiasa beliau kalau memang di rumah dalam khidmah kepada keluarganya, mencuci piring, memasak. Bahkan beberapa kali kita kenal dalam hadis Rasul, beliau menjahit bajunya sendiri, menjahit sendalnya sendiri. Padahal beliau mempunyai istri-istri. Cukup serahkan kepada istri, selesai. Cukup serahkan kepada budak-budaknya Rasulullah, selesai. Atau sahabat-sahabat yang menjadi khidmah beliau, selesai. Tapi tidak, jamaah. Beliau lakukan itu sendiri. Ini menunjukkan beliau tidak mau tinggi di mata orang lain, tidak mau sombong di hadapan orang lain. Beliau ingin mengajarkan kepada kita semuanya arti tawadhu yang sesungguhnya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.